Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala la hadza wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majtama ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul kembali di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan keluarga kita semua. Salawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah kita khususkan untuk mengarang kitab Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali Ushul Bukhari wa ila sahibi wa sayyidi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa janaba id biqadri wa sallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah bihadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu lagi Fatihah kita baca khususkan untuk anaknya Andi Arsila bin Andiani bin Andi ya, masih di sana dirawat kemarin kan berapa hari tuh apa itu namanya penyakitnya tuh yang anak tuh apa fenomenal apa tuh gitu ya, ternyata udah sembuh, maka tadi diizin lah, belum pulang, ternyata udah sembuh sebenarnya, mau pulang demam lagi, ternyata penyakit selanjutnya campak jadi melanjut ke campak, akhirnya belum boleh pulang. Jadi sampai selesai campaknya, kalau orang Betawi bilangnya demak itu ya, tampak gitu ya, panasnya tinggi lagi, pas diperiksa oh ternyata campak gitu, makanya masih dirawat ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya di saat engkau ibadahnya, diberkahi kehidupannya di hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana ya nasta'in. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa fi dharain amin. Syarih syariah min halal dan lisannya berkah qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu Muhammad wa alihi washabihi. Halaman ke 250 sampai situ aja dah. Ya, ini ngomongin apa? Kalau ngomonginnya hadis ke 9 ya. Hah? Apa manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang maka jauhi, wa ma amartukum bih fa'tu bih minhu mastata'tum, apa yang aku perintahin jalanin sesuai kemampuan kalian. Sesungguhnya fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, orang-orang yang hancur sebelum kalian adalah kasratu masailihim, ya, banyak nanya, waqtilafuhum ala anbiya'i, banyak berselisih kepada nabi-nabi mereka. Itu hadisnya yang kita lagi mau bahas, yang kita liburin sampai 2 bulan lebih gitu ya. Kita masih membahas hadis ke 9. Apa yang diperintahin Nabi, kata Nabi, apa yang aku perintahkan jalanin, apa yang aku larang jauhin, apa yang aku perintahin jalanin semampu kalian ya. Sesungguhnya ya umat-umat sebelum kalian hancur karena banyak nanya dan berselisih kepada ulamanya atau nabi-nabinya. Nah, ini masih ngomongin tentang masalah ya, apa yang aku udahan kemana sebenarnya, apa yang aku larang jauhin, apa yang aku perintah jalanin. Nah, ini lagi ngebahas tentang lebih ke hadis selanjutnya omongan Nabi. Kehancuran umat sebelumnya adalah banyak nanya. Nah, di sini wa malakul amri, itu yang balik keduanya ya, 250 ya. Wa malakul amri kullihi ayat sida bidzalika wajh Allah ya. Kunci malakul amri itu, malik kan itu kan rajanya perkara, maksudnya kunci tiangnya perkara, urusan seluruhnya, ayat sida bidzalika wajh Allah segala sesuatu yang dimaksudkan hanya karena Allah. Jadi kalau misalnya masalah ya, tetap intinya semua hadis itu yang Nabi ngomong, apa yang aku suruh jauhin, jauhin karena Allah, bukan karena
orang. Apa yang aku perintahin jalanin karena Allah. Nah juga permasalahan yang dibilang sesungguhnya kehancuran umat sebelumnya banyak nanya. Kalau nanya karena Allah gak masalah ya, karena nanya pengen tahu dari Allah. Bukan banyak kan orang nanya-nanya yang ya nggak jelas, bahkan nggak penting dipertanyakan, bahkan sesuatu yang bukan urusannya. Nah ini yang membuat kita jadi jauh dari kebaikan. Ya ketahuan hidup kita pendek, waktu kita nggak panjang, ilmu kita nggak banyak, terus kita mempertanyakan sesuatu yang bukan urusan kita, makin gak jelas hidup kita. Orang-orang terdahulu aja yang mungkin waktunya sangat luas, hidupnya masih panjang, mereka disuruh tetap tanya apa yang lo butuhin untuk hidup. Kenapa? Banyak kita kadang-kadang, makanya saya kadang-kadang gitu bahkan gak mau tahu urusan politik di ya internet gitu. Nah, karena hubungannya apa hidup kita gitu, misalnya begini gitu. Urusan ya Amerika nyerang ke sini apa hubungannya sama hidup lo sehari-hari ya gitu. Kalau kita pemimpin negara mungkin ada hubungannya masalah ekonomi jadi bukan kan gitu. Kalau kita ya ribet banget mikirnya, mungkin sampai pusing, sampai nelangin masalah-masalah kasus perang di luar ya, mendingan ngapalin tahu sorok buyang-buyangin aja begitu ya. Begitu banyak akhirnya bertanya sesuatu yang bukan urusannya ya. Dari sini ya perkara dari semuanya adalah di mana yang dimaksudkan adalah karena Allah, wa taqarruba ilaihi bima'rifatin ma anzala ala rasulih, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ma'rifatullah, dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu dalamin Quran. Itu aja. Wasulu kitarikihi, dan juga menempuh jalan yang dituju untuk kepada Allah. Wal amalu bidzalik, dan beramal. Jadi dalamin kitabullah, dalamin hadis Rasul, ikutin tempuh perjalanannya, tarikatnya, amalin. Wa du'aul khalqi ilaihi, ajak orang untuk mendalami agama. Wa man kana dzalik waqahallahu wa sadadahu. Siapa orang yang melakukan itu, ya Allah akan memberi taufik kepadanya dan akan memandunya. Maksudnya apa? Kalau kita niat karena Allah untuk memperbaiki hidup kita, untuk mendalami agama ini, untuk bertauhid kepada Allah, kalau memang jujur niatnya, sungguh-sungguh, Allah kasih caranya, Allah kasih jalannya, ya Allah kasih taufiknya. Ini taufikillah tuh, taufiknya dong dapat namanya. Taufik itu kan Allah gerakin sesuatu ke tempat yang dia bagus di situ. Nah ini kita harus renungin lagi, ya qasdun kita, qasdun itu maksud niat kita apa nih? Kalau niat kita dalam kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah kasih taufik, kasih panduan untuk menuju ke tauhid. Ada aja jalan begitu ya. Mungkin salah satunya insya Allah ya dengan ngaji di sini itu mungkin ada maksud ke situ, akhirnya Allah tunjukkan tempatnya. Ngaji ke sini aja, di sini ada pendalaman tauhid. Mungkin itu satu contoh begitulah ya. Dengan kehadiran di sini mungkin ada maksud yang dalam di dalam hati untuk benar-benar ingin mentauhidkan Allah, ingin menjadi orang yang baik. Akhirnya Allah jadi pandu jalannya ya. Akhirnya nyampe juga gitu ya, ke tempat yang tepat, misalnya begitu. Contoh aja, walhamahu rusdahu, Allah akan mengilhamkan petunjuknya gitu. Allah akan kasih ilham berupa petunjuk. Ilham itu kan kayak bisaroh dari Allah, baik di dalam otak kita atau hati kita, atau ada tuntunan suara yang membuat kita bawaannya pengen ke situ, bawaannya begini, itu ada yang nuntun ya. Wa alamahu ma lam yakun ya'lamu, dan mengajarkan apa yang dia belum tahu ya. Itu orang yang bertauhid, yang niatnya benar ya untuk Allah,
untuk mentauhidkan Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mencapai makrifat, niatnya kuat di dalam hati. Nah ini nggak ada yang tahu dah. Mulut bisa ngomong apa aja. Nah Allah yang ngukur niatnya gitu. Itu Allah akan kasih ilmu yang dia belum paham. Tahu-tahu paham diri. Ya. Ada ilmu-ilmu yang kadang ya jujur ada pengalaman dapat suatu pemahaman fatwa ya dari ilham itu yang aneh belum pernah dapat di kitab manapun. Jadi sampai nggak ketemu nih, ini apa nih ya, kok begini gitu. Ya, itu yang kadang, ya itu kita mungkin bisa jadi baca kitab banyak belum tentu ilmunya ada. Ya, aneh dari dulu baca kitab baru dapat bukan dari kitab ternyata itu. Begini. Bang ini keren sih gitu, keren. Cuma itu ini lah, diajarkan ilmu yang kita belum tahu. Ya, kalau tujuannya adalah tauhid, ya enak. Gurunya langsung Allah ya, ada bimbingan ketauhidan. Itu. Karena Allah selalu membimbing orang yang lurus hatinya. Ya Allah kan, ya kan kita nggak bisa tahu. Allah yang nentuin kita lurus apa enggak. Kita kan cuma berusaha aja lurus. Nah, yang nilai Allah. Kalau Allah sampai menyentuh kita, berarti Allah menilai ini orang lurus gitu. Tinggal tunggu aja apakah kita disentuh Allah, diajak ngobrol, dikasih pemahaman. Berarti Allah sudah mulai melihat ini orang lurus, tauhid, benar-benar ingin jujur gitu, hatinya jujur, pengen bertauhid, pengen jadi orang baik gitu. Ya. Makanya akan banyak Allah kasih ilmu yang tidak, ini yang dikatakan hikmah ya, ilmu yang tidak dia tahu sebelumnya. Bahkan banyak orang yang nggak tahu, tapi dia tahu gitu. Ya. Wa kana minal ulama mahmuduni mamduhin bil kitab fi qouli ta'ala. Dan adalah dari golongan ulama yang terpuji. Mereka orang-orang yang dikatakan ulama-ulama yang terpuji. Nah ini ya, kenapa begini? Makanya lurusin niat, mencari keridhaan Allah, karena Allah hidup seperti Nabi Yusuf bilang, ana ma'murun, hidup juga untuk berbuat baik kepada manusia. Ya, adapun hasilnya adalah nanti di akhirat ya berbakti doang. Ya, itu yang dibilang orang-orang bertauhid. Nah, ini yang dibilang akan menjadi ulama. Ulama itu adalah orang yang dipuji Allah di dalam Al-Qur'an. Allah bilang, kalau Allah Ta'ala, qauluhu ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya makhluk yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ya, kalau ulama nggak takut, berarti bukan yang dimaksud Allah. Ngakunya misalnya namanya ulama gitu, seorang ulama, tapi nggak takut sama Allah, berarti bukan ulama. Kenapa? Allah mendefinisikan ulama. Ulama apa sih? Ulama adalah orang yang paling takut sama Allah. Itu berarti ulama. Kalau kita bilang ulama apa sih? Yang kitabnya banyak, yang hafalannya kuat, yang ilmunya banyak di otak, penafsiran secara logika ya begitu ya. Tetapi menurut Allah dari ayat ini, ulama apa sih? Orang yang takut sama Allah. Walaupun ilmu kita gak banyak, tapi takut sama Allah, itu ulama. Ya, makanya cari ke situnya, takut sama Allah. Tetapi kadang takut sama Allah nggak bisa kalau nggak pakai ilmu. Ya, gimana kita takut sama Allah orang kita nggak kenal? Ya kalau kita ada jawara yang galak minta ampun, main gambar aja gitu ya. Atau masuk ke rumah, lewatin masuk ke rumah yang anjingnya galak, tapi kita nggak tahu, kan kita masuk aja. Itu. Jadi memang kalau mau jadi ulama, jadi orang yang takut sama Allah, harus jadi ulama dulu, harus tahu banyak dulu. Gimana? Kenapa ada orang yang nggak berani masuk rumah itu? Karena dia tahu ada anjing yang galak. Ya. Tapi orang yang nggak tahu, main masuk aja. Kita mikir aja, hebat tuh orang berani banget ya. Bukan berani, tolol sebenarnya ya. Karena dia nggak tahu. Begitulah orang-orang yang sombong di atas bumi, orang tolol. Kenapa? Karena dia nggak tahu ada Allah. Kok bingung dia nggak takut sama Allah gitu. Ya. Bahkan kadang bisa dikatakan ilmunya sebenarnya banyak, tetapi kok tidak bisa mengenali bahwa Allah itu harus ditakuti. Gitu. Ya, ini yang dibilang orang yang paling takut kepada Allah. Khasyah itu lebih ke segen sih. Itu di atasnya takut. Ya, kalau takwa itu kan lebih ke khauf ya. Khauf itu takut secara umum itu khauf. Nah, khasyah ini
ada apa namanya takzim bahasanya ya, sangat hormat gitu. Ya. Wa minar rasikhin fil ilm, dan orang-orang yang mendalami ilmu, ya, rasikhin fil ilmi ini maksudnya orang-orang yang tekun sungguh-sungguh dalam mendalami ilmu. Faqad kharaja Ibnu Abi, ini ulama itu maksudnya begitu. Karena dengan orang sangat mendalami ilmu, biasanya dia paham siapa Allah. Setelah dia paham Allah, dia pastinya akan takut kepada Allah. Kan pernah sering dulu diceritain, Nabi bilang, aku adalah orang yang paling mengenal Tuhanku. Oleh karena itu akulah makhluk yang paling takut kepada Allah. Tuh, makin kenal Allah, makin takut. Maksudnya ta'zim, makin ta'zim. Ya, kita kan kalau ada orang sebenarnya dia seorang yang berwibawa, misalnya mungkin orang yang sangat dihormati, terus kita nggak kenal, kita lewat aja ya. Ya, padahal orang ini lewat aja, nggak misi, nggak apa, nggak salaman, karena kita nggak tahu kalau dia orang mulia. Tapi yang kenal siapa dia itu orang langsung datang, maaf, cium tangan, ya kan, lewat, maaf ya guru, saya mau pergi dulu, sopan, karena dia tahu nih orang mulia gitu, itu. Jadi sangat menghormati Allah. Kalau orang kenal Allah, sangat memuliakan Allah, sangat menghormati. Ya, kalau nggak kenal, songong aja lewat gitu. Ya, itu salaman begini-gini aja. Ya. Padahal tuh kiai besar gitu kan, Gus Dur begini-gini. Bengong orang, murid-murid ya, hebat juga nih orang gitu. Karena dia nggak kenal kata Gus Dur kan gitu. Ya, itu paham ya. Makanya rasikhina fil ilmi dulu, dalamin ilmu ketauhidannya itu Quran, dalamin Quran, karena mengenal Allah itu dengan mendalami Quran. Maka kita akan kenal Allah. Faqad kharaja Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, tafsir Abi Hatim apa ya? Min hadisi Abi Darda'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an rasikhina fil ilm. Ya. Nabi ditanya tentang siapa itu orang yang mendalami ilmu. Ya. Faqala man barat yaminuh wa sadaqa lisanuh wastaqama qalbuh wa man abba batnuh wa farjuh fadzalika min rasikhina fil ilm. Ini definisinya orang-orang yang dalam ilmunya. Ya. Pertama, barat yaminuh, enggak pernah menyalahi sumpah. Ya, sumpah bukti selalu, janji nggak pernah dilanggar. Itu ya, makanya belajar untuk sama anak sekalipun ya, yang punya anak jangan pernah melanggar omongan ya. Jadi jadilah orang yang rasikhina fil ilmi. Bisa sama anak, ya minggu depan saya bapak kasih sepatu. Nah, minggu depannya lo nggak kasih, bahaya. Makanya jangan sampai menyalahi apa yang kita omongin dengan apa yang kita kerjain. Jadi orang yang jujur. Jujur itu kan di sini sama di sini. Ya, sama kerjaan sama. Kerjaan di mulut, di hati sama. Minimal banget di mulut sama di tangan sama. Ya, kalau Abu Bakar kan mulut, tangan, hati sama. Ya minimal banget kan gitu. Mulut sama tangan sama, walaupun hatinya agak beda gitu. Ya. Itu, tapi seenggaknya itu buktiin apa yang udah kita omongin harus kita jalan gitu ya. Makanya kadang-kadang bahaya kalau kita cuma menjadikan sesuatu itu kan sebenarnya mendidik orang untuk mencontoh hal-hal kebohongan yang kita buat, sumpah-sumpah palsu. Diam ya, anak kecil nangis gitu, anak kita diam, ntar kalau diam bapak beliin balon gitu, diam es krim gitu, bapak beliin es krim, dah kalau diam dah diam, ntar beliin gitu. Akhirnya anaknya diam. Setelah diam, ente nggak beliin es krim, ini bahaya. Emang jadi tujuannya itu ngomong di es krim itu cuma biar dia diam doang. Nah ini banyak terjadi kayak gitu. Itu bahaya. Di depan anak kecil aja kita sudah tidak jujur. Ya, di sini sama di perbuatan sudah berbeda. Jadi kalau anak pada bohong, jangan salahin. Kalau dia ngomong, bapak yang didik saya dari kecil gitu. Ya, bapak udah contohin dari kecil gitu. Ya, itu. Ya. Apalagi kalau misalnya ada kisah, ya ada kisah saya pernah begitu, anaknya ngerokok gitu ya.
terus ketahuan sama dia diomel-omelin, terus dia bilang janji ya, sumpah bahwa gak akan pernah ngerokok lagi selamanya, gitu kata anaknya. Gitu, janji jangan pernah ngerokok lagi selamanya. Anak itu terpaksa akan bilang iya pastinya, tapi apa, dia akan melanggar di belakang. Iya, begitu bahayanya di situ. Jangan memaksakan sesuatu yang kemungkinan memang dia nggak akan mampu, nantinya dia akan melanggar. Ya, akhirnya pas di belakang saya yakin ya, namanya anak muda ya baru, jangan kata-katanya begitu, usahain jangan ngerokok gitu, jangan sampai dia sumpah janji lah. Anak itu kan karena takut aja dia iya terus pasti di belakang dia ngerokok lagi. Akhirnya kan mengajarkan anak untuk berbohong, memaksa anak untuk berbohong. Memang ada hal-hal yang harus enggak ya, harus juga ngelihat kondisi. Misalnya anak laki ya, untuk dipaksakan untuk tidak merokok itu cukup berat. Jadi jangan dipaksakan hal itu, biarlah dia sadar pada waktunya, ini gitu ya. Kita nggak sadar-sadar pada waktu gitu. Itu maksudnya ada hal-hal yang ini yang dibilang orang-orang yang rasikhina fil ilm, dalam ilmunya terbukti omongan. Makanya Asqalani pernah bilang, Imam Hajar Asqalani, orang-orang yang bertauhid, orang benar berarti, orang yang dalam ilmunya, sering keluh lidahnya saat berbicara. Keluh, ngerti gak? Agak berat ngomong, karena dia mikirin apa yang saya omongkan ini bisa saya jalanin nggak ya? Udah mikir ke situ, jadinya makanya pas mau ngomong itu agak berat. Gitu. Nggak gampang aja kalau ngomong. Karena apa? Dia takut omongannya ini akan menimpa dirinya sendiri kalau dia nggak bisa jalanin. Begitu. Itu yang dibilang orang-orang yang bertauhid. Ya. Man barot yaminuhu, siapa orang yang terlalu terbukti, selalu terbukti sumpahnya, omongannya. Ya. Karena kalau dia nggak yakin dia bisa buktiin, dia nggak akan ngomong. Ya. Wasodaqul lisanu, nah ini emang ya. Sodaqul lisanu apa? Lidahnya benar tadi sama lah ya. Ini tangan, hati samaan, dan lidahnya ya benar. Benar di sini, nanti ada hadis di tempat lain, nggak mau ngomong kalau nggak yang benar. Kalau nggak mampu ngomong yang benar, dia diam. Ya, lidahnya selalu berusaha ngomong yang manfaat doang. Ini orang yang berilmu begitu. Kalau dianggap tidak manfaat, dia nggak akan ngomong. Bahkan ya, ada sesuatu yang dianggap ini tidak penting untuk dibicarakan, walaupun misalnya ilmu, tapi nggak penting lah, dia nggak ngomong udah. Atau sesuatu yang memang sudah takdir Allah dan dia tahu ini akan jadi takdirnya begini, dia nggak akan ngomong, diem aja. Gitu. Biarkan takdir itu berjalan. Gitu. Itu yang nantinya kita akan bahas di beberapa hadis selanjutnya tentang kelakuan Rasulullah yang agak sulit memang diikutin. Kenapa dia tidak pernah marah sama, tidak pernah komentarin Zaid bin Sabit? Ya, maksudnya jadi pembantu 10 tahun nggak pernah ditegur, nggak pernah disuruh ngerjain apaan, nggak pernah dikomentarin. Lalu ada saudaranya ngomelin dia, Nabi malah bilang jangan diomelin, sesuatu yang sudah terjadi sudah kehendak Allah, biarkan itu berjalan. Ini Nabi itu kayaknya. Jadi kalau dia ngerjain apaan, ya itu kehendak Allah. Kalau dia melakukan sesuatu terus itu jadi masalah, itu kehendak Allah. Begitu Nabi. Berat ya? Ya. Jadi sesuatu yang terjadi, Nabi tidak boleh menyesali, tidak pernah menyesali, karena itu sudah kehendak Allah. Sampai kita melakukan kesalahan, aduh salah, itu kehendak Allah, sudah, memang Allah lagi pengen kita salah. Ini yang dibilang tauhid. Ya nanti dah, itu ada babnya nanti. Kita harus berusaha belajar ke tingkatan itu. Ya, menjalani takdir saja. Gitu. Yang sudah terjadi maksudnya itu. Ya, yang sudah terjadi tidak boleh disesali karena itu takdir. Ya, bahkan tapi tingkatan tadi itu, saat saya melakukan suatu kesalahan, saya tidak menyesalinya. Kenapa? Karena itu takdir bahwa saya harus salah. Ini berat ya, berat yang menurutnya. Itu yang dibilang makanya Nabi santai banget ya, hidup santai banget.
Dia punya pembantu nggak disuruh apa-apaan karena dia biarin aja takdirnya, dia mau dia kerja, dia mau ngerjain itu. Karena pernah kata Zaid bin Sabit, dia pernah lagi benerin hordeng, Nabi ngeliatin doang, ngomong kagak, nanya gitu, lo ngapain? Enggak, kata Zaid bin Sabit gitu, saya tidak ditanya lagi ngapain ke apa, diliatin doang. Itu Nabi itu lagi pasang hordeng gitu, segaganya tanya kayak lagi ngapain, lagi pasang hordeng gitu kali ya, mau ngapain tuh, mau dibersihin atau apa. Makanya dia menunggu ditanya Rasul nggak nanya sampai dia selesai gitu. Ya, dan lucunya apa, setelah dia selesai turun, ayo makan gitu. Nabi nungguin dia selesai mau makan bareng. Bayangin, pembantunya dari kerja ditungguin buat makan. Ternyata tuh Nabi nungguin itu, ngeliatin, nungguin dia selesai karena mau ngajakin makan. Ada Tuhan nama pembantunya sekarang begitu. Ya, Rasulullah tuh ya, saya jadi Rasul ya, nama buat lo, coba makan deh, gue makan duluan deh gitu. Kalau kita begitu ya. Ya itu sulit ya, makanya ikutin aja alurnya, atas dulu tangga, naik capek. Kemarin ya itu takdir namanya, yang kepleset takdir gitu. Ya, takdirnya sampai duitnya habis beli Indomie. Iya, sudah takdir berjalan sesuai dengan ya apa yang ditakdir. Ya, memang begitu. Sisa berapa? 2.000, 1.000 perak tuh, bayangin takdirnya. Aneh ya, semuanya harus berjalan. Makanya Dino agak kaget ya, tapi itu takdir, kita tidak bisa menentukan. Allah lagi mencakepkan takdirnya gitu. Ya, saat takdir itu sangat menyenangkan bentuknya ya kita bersyukur. Saat tidak menyenangkan ya kita istighfar. Ini ya, wasadaqa lisanu wastaqama qalbu. Ya, kenapa yang disuruh istiqomah? Hati. Karena kan sumber semua gerakan hidup kita kan hati. Ya, hatinya istiqomah, konsisten baik, ya baik semua. Kan udah pernah hadisnya udah ya, yang segumpal darah, ya itu hati. Karena hatinya baik, maka baiklah seluruh hidupnya. Makanya hati istiqomah jahat, jahat terus hidupnya. Hati istiqomah baik, baik terus hidupnya. Jadi tergantung hatinya. Ya, hati apa jantung sama aja. Ya, itu istiqomah hatinya ya pasti kan mesti belajar dulu. Makanya ini kan dibilang orang yang dalam ilmunya. Wa man afa batnuhu wa farjuhu. Siapa yang selalu bersih, afa ini maksudnya suci lah, bersih dari segala yang nggak baik, maksudnya gitu. Ya, bersih perutnya sama kemaluannya. Maksud kenapa perut? Ya, ini yang sulitnya memang nanti ada setelah ini ada hadis tentang masalah yang haram-haram masuk ke perut. Ya, nanti ada sahabat bertanya, kenapa, apa yang membuat doaku tidak dikabul Allah? Makanan haram. Ya, ngeri ya. Nanti tuh hadis selanjutnya, hadis ke-10 ngomongin itu. Ya, farjuhu nih, parotnya, kemaluannya yang masih ngerjain yang haram-haram gitu. Padahal di kaminarosi nafilil. Inilah orang-orang yang dalam ilmunya gitu. Waqala Nafi, udah sampai situ. Kita pindah lagi kembali ke pembahasan awal. Masih ini ya, Rasul fil ilmi. Waqala Nafi ibnu Yazid yuqalu ar-rasikhuna fil ilmi mutawadi'una lillah. Orang yang dalam ilmunya ya, rasikhuna fil ilmi, yang menjadi orang yang sangat takut kepada Allah, ini adalah orang yang tawadu kepada Allah. Mutawadi'un itu maksudnya ya, takut gitu, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, ngerti lah. Wa mutadzalliluna lillah fi mardati. Mutadzallilun ini menghinakan diri atau merendahkan diri di dalam mencari ridhonya Allah. La yata'atuna min fawqihim, ya enggak merasa songong kalau di atas. Wala yahkiruna min duni, ya
Kalau lagi di atas nggak jongkak, kalau lagi, dan tidak meremehkan orang yang di bawah. Ya. Wa yashhadu li hadza qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul Yaman. Akan datang kepada kalian orang-orang Yaman, hum abaru quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Nah, ini maksudnya Yaman zaman Nabi ya. Jangan salah paham. Ini takutnya emang hadis ini nih. Ada sahih itu. Ini yang dipakai orang-orang yang sekarang. Ya. Atakum ahlul Yaman kata Nabi. Akan datang nanti orang-orang Yaman. Hum abadu quluban, mereka orang yang paling baik hatinya. Wa araqu afidah, yang paling lembut hatinya. Afidah ini lubuk hati. Ya. Bukan hatinya lagi. Qulub itu kan lebih hati. Kalau apa namanya? Afidah itu intisarinya hati. Dalamnya hati. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Kalau fuad namanya fuad. Afidah itu fuad. Jadi kulub itu hati luar. Kalau udah fuad atau afidah ini lubuk hati. Harus kita ada bahasa yang lubuk hati ya. Lubuk hati itu maksudnya afidah, fuad. Nah itunya yang dalam. Maksudnya hati yang paling dalamnya itu lembut. Orangnya ya ini kelas-kelasnya ya, Nabi lah. Al imanu yamanin. Iman ada di Yaman. Begitu kata Nabi. Wal fikhu yamanin. Orang-orang yang fakih ada di Yaman. Wal hikmatu yamaniyatu, dan orang-orang hikmah ada di Yaman. Begitu. Ya. Hadisnya ya Bukhari, Muslim, Sahih. Zaman Nabi. Siapa yang dimaksud? Ya ini yang dimaksud adalah wa ada isyaratun minhu ila Abi Musa al-Asy'ari. Ini yang dimaksud Nabi adalah mengisyaratkan yang pernah tinggal di situ, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Nggak kenal, cari tahu. Ya orang yang sangat hikmah. Ya Abu Musa al-Asy'ari wa man kana ala tariqihi min ulama ahli Yaman, dan orang-orang yang ngikutin torikotnya Abu Musa al-Asy'ari dari orang-orang Yaman. Jadi pengikut Abu Musa al-Asy'ari itu tinggal di Yaman semua, dan mereka itu yang Nabi maksud. Ya, zaman Nabi. Ya. Summa ila mithli Abi Muslim Al-Khawlani, lalu seperti Abu Muslim Al-Khawlani, itu cari-cari tahu loh nama-nama ini. Ya. Wa Uwais Al-Qarni, ini agak kenal kayaknya. Uwais Al-Qarni juga Yamanian. Ya, wa Tawus, kurang kenal nih. Tawus, yaitu wa Wahab ibn Munabbih. Itu Wahab bin Munabbih. Inilah wa ghairihi min ulama ahli Yaman. Inilah, dan selain dia ada merupakan ulama-ulama ahli Yaman. Ya, orang-orang dari negeri Yaman saat itu. Wa kullu haula'i minal ulama'i rabbaniyina khaifina lillah. Ini ulama-ulama yang rabbani dan juga khaifin, orang-orang yang takut kepada Allah. Kulluhum ulama'u billahi yakhshawna wa yakhafuna. Mereka adalah semuanya ulama-ulama yang takut kepada Allah. Ya, khauf juga kepada Allah. Ya, itu. Wa ba'du ma'usa'u ulama ilman bi ahkamillahi wa syari'i dinihi wa min ba'di lam yakun tamayyuzihim kasri syilin wa qalin wa la bahsin wa la jidalin. Ini wa ba'dum, sebagian dari mereka yang lebih luas ilmunya. Dari antara mereka ada yang lebih luas ilmunya dengan hukum-hukum Allah, syariat-syariat agama, dan dari sebagian yang lain. Jadi banyak di antara mereka ini ulama-ulama yang dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah ini, ada yang lebih ilmunya, syariatnya. Walam yakun tumayyizhim anin nas bikasratihi, yang tidak membedakan di antara mereka dengan manusia dengan banyak omong, banyak berkata-kata, banyak mengatakan katanya, wala bahsin wala jidalan, enggak banyak membahas sesuatu, enggak banyak berdebat. Ini maksudnya apa? Mereka ini orang-orang yang ilmunya banyak. Di antara mereka ada yang lebih di bidang ini, lebih di bidang ilmu ini. Tetapi mereka tidak dikatakan berbeda dengan orang biasa dengan karena mereka banyak ngomong. Ternyata kelihatan sama loh, nggak banyak ngomong, nggak banyak komentar, nggak banyak debat. Kelihatan kayak orang nggak punya ilmu. Itulah, Pak.
Ya, kalau sekarang kan kalau dia bilang kayaknya udah debat masalah pengikut para muhibin sama Gus, debat itu ngomong nganya gitu. Kesannya apa? Kita bilang pinter banget orang itu. Karena dianggap apa? Kita mikir apa? Debatnya jauh, ilmunya banyak keluar. Itu. Tetapi yang dimaksud Nabi, ulama-ulama ini adalah mereka justru kelihatan ke orang biasa karena nggak banyak ngomong, nggak banyak keluar kata-kata, nggak pernah berdebat, nggak banyak berdebat, nggak banyak membahas sesuatu. Akhirnya orang banyak bingung, nah, emang dia ulama ya? Itu ulama yang benar. Kenapa dia nggak banyak berdebat, nggak banyak membahas? Karena takut sama Allah. Ya, ini makanya sekarang kita agak pergeserannya terlalu jauh dari ajaran agama Nabi, agama kita. Ya, nah saat kita melakukan ajaran-ajaran Islam yang kembali kepada ajaran Rasul di zaman beliau, zaman tabiin, kita akan dikatakan asing, dia dikatakan orang yang enggak beres, gitu. Karena fitnah ini, fitnah menjalankan agama yang sebenarnya di akhir zaman. Karena dianggap yang begitu dianggap benar. Orang pintar tuh, dari mana buktinya? Debatnya jago banget tuh, kadang-kadang udah begitu. Ya, definisinya jadi jago debat, jago ngomongnya itu dikatakan orang pintar. Justru kalau di sini lah, ini justru mereka tidak terlihat banyak ngomong. Ya, mereka nggak suka berdebat. Kenapa? Khasyatillah, takut sama Allah. Karena takut sama Allah makanya nggak banyak ngomong. Faqadzalika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu a'lamun nasi bil halal wal haram. Begitu pula dengan Mu'adz bin Jabal, ini sahabat Nabi yang dikatakan orangnya hikmah, ya. Ilmunya banyak. A'lamun nasi fil halal wal haram. Dia paling tahu tentang halal dan haram. Wa huwa alladhi yahsharu yaumil qiyamati amamal ulama'i bi fatwah. Gitu. Fatwah apa? Dia adalah omnya saham. Beliau adalah orang yuhsar yang akan dikumpulkan di hari kiamat nanti menjadi imam, pemimpin daripada ulama-ulama. Ya, Rabbah itu satu jengkal. Dia ada di depan ulama-ulama satu jengkal. Jadi dia memimpin. Ulama-ulama mau masuk surga di belakang dia semua. Ini pemimpin para ulama nanti di hari kiamat. Ya. Mu'adz bin Jabal itu hitungannya pembawa bendera lah, bendera ulama-ulama masuk surga di depannya dia. Nah dia memimpin, di belakangnya sejengkal tuh ulama semua. Ya, tetapi apa? Walam yakun ilmuhu bitausiatis masailin wa taksiriha. Tapi ilmunya yang dia punya tidak terlihat luas akan masalah-masalah. Nggak kelihatan dia memperluas, memperbanyak ngomong. Enggak. Kelihatan kayak orang nggak pintar. Ayo. Ya. Balqad sabaqa an karahatul kalami fi ma la yaqau. Dia adalah orang yang ya pernah sabaqa anhu, sudah ada dulunya sebelumnya di hadis sebelumnya bahwa dia sangat nggak suka berbicara sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Nggak mau jawab. Gitu. Ya Mu'adz, kalau begini-begini ntar kalau kita kesana itu gimana? Udah terjadi belum? Jangan nanya kalau belum terjadi begitu. Ya. Iya, kalau terjadi udah takbir Allah gitu. Enggak kayak saya kasus saya yang pernah itu ya. Kalau nyebokin anak kita punya anak kecil cewek, kita bapak boleh nyebokin ya? Ada yang bertanya, punya anak perempuan? Enggak punya, jangan nanya. Begitu, nggak mau dijawab. Buat apa bertanya yang bukan urusannya? Ya kan dia nggak punya anak perempuan misalnya. Terus nanya bab tentang bagaimana kalau nyebukin anak perempuan. Ya, jangan nanya kalau nggak punya anak perempuan. Itu kayak gitu. Jadi kayaknya banyak ulama emang dia kagak banyak ngomong. Jadi membatasi sesuatu. Misalnya ya kita kan sekarang jadi malah banyak banget tahu. Ya ada yang bilang hampir didebatin, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Ada yang bilang hadisnya juga dhaifnya jidan atau apa. Terus ada yang bilang baca Al-Kahfi itu malam Jumat atau hari Jumat itu hadisnya sahih segala macam. Pertanyaannya, ngerjain yang mana? Ngebahas saja, kerjain kagak.
mendingan kerjain dua-duanya, habis baca Yasin baca Al-Kahfi kan gitu, cakep begitu. Ini banyak komentar, banyak berbicara sesuatu tapi jalanin enggak gitu. Nih muas kayak gini gak mau untuk kalau nanya begitu gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan lah ya kok yang belum terjadi, yang gak dikerjain, yang cuma nyari ilmu doang ya gitu. Makanya kan Imam Syafi'i pernah bilang, janganlah mempelajari ilmu yang tidak manfaat untukmu meskipun itu ilmu baik. Tuh. Janganlah mempelajari ilmu yang tidak manfaat untukmu meskipun itu ilmu baik. Salah satu contoh di dalam fikih ilmu apa? Maksudnya kalau nggak punya waris jangan belajar waris. Ya sayang, capek puyeng pas ngitung warisnya mana? Kagak ada. Gitu. Lagi juga yang belajar, yang punya waris sekalipun ya udah belajar. Pas warisannya dibagi, tanya kiai juga. Ya ini saya ada waris. Kemarin belajar buat apaan kan gitu. Ya, yang kayak di As-Solihin, ya, yang nanya-nanya tentang zakat kalau macam-macam. Saya bilang sama Ustaz, ya nanya-nanya saya dibilang Ustaz Muklis. Ustaz ini kan ente ngajar seminggu sekali, Jumat ya, belajar fikih ya. Ini kok pada masih nanya aja. Jadi ngaji seminggu sekali itu buat apa? Ngaji fikih. Pas lagi ketemu Ustaznya nanya tentang bab zakat. Nah ini enggak gitu ya, kadang-kadang ya bertanya atau melakukan sesuatu yang enggak dijalani. Akhirnya pas jadi ada masalahnya dia bingung. Padahal udah ngaji, tapi masuk ke kanan baru pinggiri. Itu yang dibilang ulama tadi ya, orang-orang yang seperti Mu'az bin Jabal. Ya, wa inna makana aliman billahi wa aliman bi usuli dini. Sesungguhnya dia itu orang yang sangat memahami Allah, ma'rifatullah, wa aliman bi usuli dini, dan sangat paham tentang dasar-dasar agama, usul fikih, usul agama. Tuh Mu'az bin Jabal. Dia nggak banyak ngomong, tapi dia kalau nanya, orang nanya tuh yang dijawab yang pantasnya aja. Jalan nanya tadi juga paham begitu. Kalau kiai itu kan gitu. Kayak saya pilih-pilih jalan nanya tadi juga paham gitu. Ya pas jalanin, udah, iya cek gini, udah terusin kan udah paham gitu. Ya, jadi kayak nggak pernah dikomentarin. Makanya itu kadang-kadang kalau udah mulai ketemu kiai-kiai yang sepuh gitu, sulit banget nanya sesuatu dijawab. Ya, karena mereka memang sudah lebih kepada takut sama Allah. Kedua, sudah mengikuti takdir. Takdirnya begitu, biarin aja, jalanin aja gitu. Dia nggak mau ikut campur gitu, dimin gitu. Makanya jawabannya benar apa? Jalanin aja, kita juga paham. Nah kita kan sebel ya, ngomong udah kemana-mana, dah gimana kiai? Jalanin aja, kita juga paham. Jawabannya begitu doang. Ya, ini. Padahal kita mikirkan ilmunya banyak, kok jawabannya begitu dong? Nah, ternyata Mu'az bin Jabal jauh lebih banyak. Beliau bahkan pemimpin nanti di hari kiamat, para ulama. Tapi sulit ditanya. Ya. Waqad qila lil Imam Ahmad, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, man nas'alu ba'daka. Wahai Imam Ahmad, siapa orang yang akan kami tanya-tanya setelah engkau enggak ada? Begitu. Qala Abdul Wahhab Al-Warraqi gitu. Kata beliau, tanya aja nanti kalau enggak ada aku, Abdul Wahhab Al-Warraqi gitu. Kilalah innallaha sallahu ittisa'un fil ilmi. Orang-orang bilang gitu, wahai guru, dia kan ilmunya enggak luas gitu. Qala innahu rajulun shalihun misluhu yu'afaqu bi isobatil haq. Dia orang soleh, orang seperti dia akan diberi taufik sama Allah, akan dikasih pemahaman langsung dari Allah kebenaran. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak ilmu, dekat sama Allah aja. Kita juga ilmu langsung dari Allah, kan enak. Daripada kita nanya orang, baca kitab, banyak perdebatan, banyak permasalahan gitu. Nah kalau Allah yang ngasih tahu, enak. Begini aja udah sekarang gitu apa. Tapi Imam Syafi'i bilang ini, Imam Malik bilang ini, begini aja. Dia langsung dari Allah, ayo. Itu. Makanya dia bilang apa? Ahmad bin Hambal apa? Ya dia katakan dia nggak luas ilmunya. Beliau jawaban, dia orang soleh. Orang soleh seperti dia akan diberi petunjuk terus sama Allah kalau dia ada masalah. Taufik langsung turun, ya li isobati, untuk menemukan kebenaran, li isobatil haq. Dia selalu akan diberikan taufik
dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita tahu ngaji dakwah sorop puyeng gitu kan, nggak apa-apa, tahu juga. Ya udah deketin Allah aja, bisa jadi pinteran ente kiai langsung dari Allah. Itu gini dapat wahyu gitu, saya dapat wahyu nih gitu. Langsung gitu. Ya sampai sini aja insyaallah. Mulai lihat Nabi siril Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan amin saya Rafa'na inna hamna yarhamna wa marhamna wa nafa'na bima nafa'na wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.